Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk ahli terapi bekam singgowan di Indonesia ya. Tadi ada satu pertanyaan ya dari istilahnya penterapis bukan singowande. Dia itu bercerita dia sudah praktek ya, sudah praktek tapi tidak punya sertifikat. Nah, kemudian ingin mengajukan sertifikat ke Singowande. Ya berapapun Pak, nggak apa-apa, saya bayar. Nah, jadi mohon maaf ya, mohon maaf, Singowande tidak seperti itu. Kalau panjenengan tidak belajar di Singowande, Anda bayar berapapun saya tidak akan mengeluarkan sertifikat kepada orang yang tidak belajar di Singowande. Jadi sertifikat itu hanya bisa saya keluarkan itu bagi beliau-beliau atau mereka-mereka yang belajar di Singowande. Walaupun di luar sana faktanya banyak sekali orang yang menjual sertifikat berhologram asosiasi tertentu secara online walaupun tidak mengikuti pelatihan itu banyak, itu biarkan, itu mereka. Faktanya memang ada ya, harganya kalau nggak salah itu 250 sampai 300. Ada yang 500. Kalau saya itu berpikir ya, sertifikat itu adalah satu tanda bukti keikutsertaan seseorang itu dalam satu pelatihan. Lah kalau tidak ikut dalam satu pelatihan kok punya sertifikat? Lah terus yang sertifikatnya itu sertifikasi untuk apa? Kalau tujuannya hanya sertifikat berarti itu tipu-tipu untuk menipu pasien agar seakan-akan mengikuti pelatihan sedangkan tidak pernah mengikuti pelatihan. Ini adalah hal yang tidak baik. Bisa jadi yang nipu ya jelas nggak boleh ya, nggak baik ya, nggak baik. Jadi nggak bisa tapi punya sertifikat bisa, nggak mahir punya sertifikat mahir jadinya. Nah ini faktanya sertifikat itu banyak beredar dijual secara online berhologram ya. Ada yang tidak berhologram, asli juga ada. Tapi Singowande kalau ada sertifikat Singowande yang berhologram itu jelas sudah itu namanya palsu. Sertifikat Singowande Indonesia semuanya ada tanda tangan basah saya. Ya. Selain itu tidak ada. Dan saya tidak pernah mengeluarkan satu pun sertifikat ya kepada orang yang tidak berlatih di Singowande Indonesia. Ini untuk sertifikat bekam ya. Jadi perlu diketahui kepada masyarakat semuanya kalau ada sertifikat Singowande kok hologram, nah itu sudah jelas-jelas palsu ya. Palsu ya. Begini ya, teman-teman. Ini untuk kelancaran, katanya untuk kelancaran praktek-praktek saya. Ya saya jawab, dulu belajarnya di mana? Ya. Belajarnya di mana? Ya minta sertifikat kepada pengajarnya. Ingat, sertifikat itu bukan surat izin praktek. Ya. Kadang-kadang ada orang yang membanggakan sertifikat seakan-akan dia sudah bebas praktek. Padahal sertifikat itu hanya dikeluarkan asosiasi sebagai tanda bukti bahwa panjenengan itu mengikuti pelatihan. Sertifikat kemahiran berarti Anda itu mahir. Itu. Jadi sertifikat bukan itu loh ya. Orang yang sudah memegang sertifikat sekalipun itu belum tentu punya surat izin praktek. Karena surat izin praktek itu yang mengeluarkan itu adalah Diskes. Ya, Diskes. Asosiasi hanya berhak mengeluarkan sertifikat. Ini beda. Makanya kalau panjenengan dikatakan jangan praktek dulu sebelum punya sertifikat. Orang yang punya sertifikat dan tidak punya sertifikat itu
posisinya sebetulnya sama. Artinya ya sama-sama belum punya izin, sama-sama belum diizinkan. Makanya saya mengambil jalur karena bekam ini adalah dakwah, ilmunya Rasulullah ya. Andai kata kita berdakwah, izinnya kemana? Masa ke diskes? Ya, lucunya di sini. Jadi kalau mau praktek bekam, ya praktek aja. Yang punya sertifikat jangan merasa bangga punya sertifikat karena itu bukan surat izin. Itu hanya tanda bukti panjenengan mengikuti satu pelatihan ya. Jadi ya praktek aja gitu ya. Yang sudah punya sertifikat ya praktek, yang nggak punya sertifikat bisa praktek kan tujuannya pasiennya sembuh. Anda punya sertifikat tapi pasien Anda nggak ada yang sembuh, ya percuma, sama juga bohong. Jadi jangan tujuan utama sertifikat itu hanya tambahan, sertifikat itu pelengkap saja. Yang penting adalah pasiennya itu sembuh. Itu kalau bagi saya seperti itu. Kemudian setelah itu Anda mengurus perizinan terserah, monggo silahkan. Nggak ngurus perizinan ya terserah, itu urusan panjenengan gitu loh ya. Urusan panjenengan. Jadi bukan berarti nanti kalau punya sertifikat pasiennya banyak dipercaya orang, ya belum tentu. Karena pasien akan mencari panjenengan ketika yang panjenengan bekam ini orangnya sembuh, pasiennya sembuh. Anda nggak punya sertifikat, tapi setiap kali panjenengan membekam orangnya sembuh, Anda pasti tetap dicari orang gitu loh. Jadi kayak di Singowande ini saya itu nggak menekankan sertifikat kepada murid-murid saya. Yang penting kamu bisa praktek dan ekonomi kamu terangkat, pasiennya sembuh, beres. Dan Singowande tidak omong kosong, sudah ratusan orang ya, ratusan penterapis yang tercetak di Singowande ini secara aktif. Ada yang sudah berangkat umroh, ada yang beli tanah, beli mobil, ini banyak sekali. Karena memang target saya mengajarkan ilmu bekam ini, saya istilahnya saya targetkan ilmu ini bermanfaat bisa untuk menolong sesama. Jadi saya tidak mentargetkan kamu belajar di Singowande itu harus punya sertifikat, bukan itu. Sertifikat itu sudah nomor 100 bagi saya. Ya. Siapapun itu. Anda belajar di luar sana, nggak punya sertifikat, nggak masalah, praktek aja. Yang penting pasiennya sembuh. Nah kalau pasiennya nggak sembuh ya baru tanyakan apa yang menyebabkan Anda sulit untuk praktek. Karena kesembuhan itu adalah milik Allah. Dan di Singowande itu saya ajarkan bagaimana caranya kita itu diridhoi Allah di setiap praktek. Sehingga pasien-pasien kita sembuh. Bukan saya ajarkan agar mempunyai sertifikat nanti biar pasiennya banyak, itu salah. Kalau pasien kita sembuh, pasiennya itu akan banyak sendiri. Kita nggak ada sertifikat pun ya. Kalau pasiennya banyak yang sembuh, itu pasiennya akan datang sendiri. Duit akan datang sendiri. Nah, di situ rahasianya adalah bagaimana caranya setiap kita praktek itu selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pasiennya itu sembuh. Karena sembuh itu yang menyembuhkan adalah Allah. Yang mempunyai hak untuk menyembuhkan adalah Allah. Kita hanya sebagai perantara saja. Seringan apapun penyakit itu kita tidak mampu menyembuhkan. Apalagi penyakit berat. Dan sedangkan makanya saya mengajarkan kepada peserta didik saya, kalau kamu dihadapkan pada seorang pasien, penyakit itu tidak ada berat, tidak ada ringan. Karena bukan kita yang menyembuhkan. Seberat apapun penyakit itu, tapi kalau Allah kun fayakun akan sembuh. Seringan apapun, tapi kalau kerja Anda, praktek Anda tidak diridhoi Allah, tidak akan bisa sembuh. Makanya yang saya ajarkan adalah mencari bagaimana caranya Allah selalu meridhoi setiap langkah-langkah kita. Dan situ ada rahasianya memang. Dan rahasia ini selalu saya buka, selalu saya bahas di dalam grup kelas atau di WA. Ya, nanti kalau saya bahas di sini ada yang percaya, ada yang tidak. Soalnya orang banyak di sini ya. Jadi saya bahas secara khusus di dalam grup WA bagaimana caranya pasien-pasien sampean itu gampang sembuh, mudah sembuh ketika panjenengan itu praktek. Itu adalah kuncinya dari ridho Allah. Yang kita cari adalah bagaimana caranya Allah itu selalu meridhoi
apa yang kita lakukan. Itu ada rahasianya ya, dan itu saya ajarkan di grup WA. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.